Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Pada video terdahulu kami sudah pernah melakukan first impression review terhadap mobil ini, yang kami buat videonya dengan agak asal-asalan karena buru-buru. Nah, sesuai dengan janji kami pada video kami sebelumnya. Oke, kalau gitu kita akan kotak Suzuki sekarang. Kita pinjam 3 deh. Sambil puasa Ramadan, kami dapat kesempatan untuk tes Suzuki R3 yang baru. Suzuki R3 itu pertama kali diperkenalkan di Indonesia tahun 2012 dan merupakan menurut kami low MPV yang cukup fenomenal. Kenapa fenomenal? Karena kami sangat suka dengan suspensinya dan secara overall mungkin bisa dibilang itu adalah LMPV yang terbaik pada kelasnya. Dan pada 2015 lalu, tepatnya November, kami telah tes Suzuki R3 yang generasi sebelumnya. Itu ada videonya, linknya di atas. Tolong tonton apabila belum. Untuk Suzuki R3 yang baru, kami jelaskan sedikit mengenai mobil ini. Untuk kelas mobil seperti ini ada beberapa keunggulan. Pertama adalah interiornya. Untuk tipe termahalnya yaitu GX, ada semacam wood panel yang agak banyak memenuhi interior. Ada menimbulkan kesan mewah, namun ia belum didukung oleh empuk-empuk. Dan memang di kelas ini belum ada lawan-lawannya yang memakai empuk-empuk di dashboard dan door panelnya, hanya empuk di jok. Ini sebenarnya kami sudah pernah jelaskan di video first impression, tapi karena kami suka sekali dengan hal ini, kami jelaskan lagi di video ini. Apabila Anda ingin minuman dingin Anda selalu dingin, ini ada yang menurut kami seharusnya ada di setiap mobil. Cup holder yang bertiupkan AC, bisa dinyala matikan pula, karena tidak semua minuman enak diminum dingin. Begitu mobil ini dihidupkan, kami sangat amazed dengan mesinnya yang sangat tidak terdengar pada saat idle. Halus sekali, bisa-bisa menyalakan mesin 2 kali gara-gara tidak sadar mesinnya sudah hidup. Lalu bagaimana dengan larinya? Mobil ini larinya sangat luar biasa untuk mobil sekelas ini. Kami sangat suka dengan larinya, baik yang otomatis maupun yang manual. Yang otomatis pun gearboxnya lumayan responsif. Remnya pun sudah ABS di semua tipe, dan remnya ini tidak malu-maluin. Larinya enak dan remnya enak, membuat kami jarang nyetir pelan naik Suzuki R3 baru ini. Dan didukung juga dengan suspensinya. Suspensinya memang bukan termasuk yang paling nyaman, namun termasuk yang lumayan stabil untuk melahap tikungan untuk mobil sekelas ini. Performa mobil ini membuat kami terdorong untuk melakukan sesuatu yang menarik. Ya, ini syuting di bulan puasa, maka harap maklum. Karena pada video ini kami tidak sendirian, kami akan melakukan beberapa challenge. Tapi sebelum kami lanjutkan video ini, mohon hentikan sementara dan tekan tombol jempol ke atas. Dan subscribe channel Motomobi berikut dengan tombol loncengnya apabila belum. Nggak bisa ngetes sendirian, harus bareng-bareng kita. Bung Fitra Eri dan Ridwan Hanif. Nah, Bung Fitra ini pakai yang tipe GX otomatis dengan stability control. Yes, tipe tertinggi. Padahal, karena dia sebenarnya ngakunya pembalap, tapi kenapa mesti pakai stability control? Oh iya, karena di jalan raya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bisa ada aquaplaning, genangan air, bisa ada orang lain tiba-tiba nabrak kita. Lebih bagus, better safe than sorry. Oke. Bukan gitu, masalahnya kenapa gue dapetnya sisa? Ya, karena Anda dapat sisa, karena kami dapat yang GX, stability control, dan manual. Karena manual itu rasanya selalu ngangenin terus ya. Ridwan Hanif ini dapat tipe GL yang otomatis bukan manual, jadi masih lumayan. Cuma gini ya, kemarin kita compare R3 lama sama R3 baru. Kalau gua nyobain yang GL juga, masih sama-sama aja fiturnya, masih sama-sama pakai kunci. Oke. Nah itu kan harganya cuma selisih 2 juta kan? Yang GX dengan yang GX. Iya kan, GX Ya, dengan GX. Jadi harusnya gue dapet yang GX kan? saja, biar bisa merasakan perbedaannya lebih dalam. Paling mudah, terima sisanya. Ya. Nah, pada tes selanjutnya kami ingin men-challenge kedua kawan kami ini untuk suatu pengetesan yang menarik. Challenge-nya bukan yang bikin mobil jadi menang sendiri kan? Bukan. Jadi challenge-nya seperti ini. Kita tes 0 ke 100 mobil ini karena belum ada datanya. Kami semuanya belum punya data 0 ke 100 km per jam R3 baru yang
manual maupun yang otomatis. Nah, Sama. ini mobil sama. Nah, Pakai yang lama aja apa? Ya, Ridwan Hanif sudah membuat video tentang perbandingan antara R3 lama dan R3 baru. Itu Anda harus nonton. Kalau Anda belum nonton, mungkin sudah keluar videonya. Atas itu II-nya nongol itu loh. Oh, bukan di bawah. Kan, bawah juga ada. Ya, jadi Ridwan Hanif pakai R3 yang lama, 0-100, yang otomatis. Iya, daripada soalnya kita ada 2 otomatis, ada 1 manual ya. Jadi mending kita pakai 1 otomatis, 1 manual. Betul sekali. Dan pas banget Om Obi dapatnya manual. Kenapa? Ya, jadi lebih gampang menangnya ya kan. Daripada nanti kita ngulang mulu, harus dia yang menang. Kita mulai. Yaudah. Kita mulai. Kita pur aja. Ini mobilnya masih nih. Pakai yang lama Iya, kan? pakai lama. Mobilnya yang Namun untuk R3 ini agak lumayan. Dia tadi panas sekali, kami coba tarik, performanya hampir tidak ada penurunan sama sekali, hampir ya. Tujuan pengetesan ini 0-100 itu adalah pertama ingin tahu performanya. Kalau yang manual 0-100-nya berapa, yang otomatis 0-100-nya berapa. Namun ada tambahan terselubung kami terhadap pengetesan ini adalah ya, karena kami manual, mungkin waktu kami bisa lebih cepat daripada yang otomatis. Yang otomatis itu yang bawa Fitra Eri. Nah, berarti Om Mobi itu bisa lebih kenceng daripada Fitra Eri. Manualnya ini pakai gearbox yang model-model halus. Masuk giginya tuh enak, smooth, masuknya juga firm, enak gitu. Gas logic 0, kita siap-siap. AC, RPM 2500. Kepanjangan. Nah, limiternya redline-nya di 6000 lebih, tapi kenyataannya tidak. (12,2 detik) percobaan pertama. Oke, kali ini wheel spinnya jangan terlalu banyak. Sebelas enam. Iya, saya dapat otomatis. Saya tahu kenapa Om Mobi memilih jalan sini. Salah satunya adalah karena dia pengen menang dari saya. Yakin benar saya. Oke, tapi nggak apa-apa. Dia dapat 11,6 0 sampai 100 km per jam. Sekarang R3 yang Matic. Coba. Oke. Stability control, traction control kita matikan dulu supaya tidak menghambat. Oke. Wih, Matic tapi ada spinnya. Kuat juga nih mesinnya. Terasa jauh lebih kuat dibandingkan R3 sebelumnya. Ada 110. Yes. Walaupun startnya ada spinnya, tapi tetap saja tidak bisa mengalahkan yang manual pasti startnya. Tapi ini cukup impresif, maksudnya cukup baik. Hasilnya 0 sampai 100 km per jam dalam 13,7 detik. Artinya itu memadai dan lebih baik dibandingkan R3 sebelumnya yang hanya bermesin 1400 cc. Oke, saya challenge-nya kalah. Tapi ya kalah karena spek, karena memang semuanya speknya sama, tapi ini transmisinya otomatis konvensional. There's no way saya bisa ngalahin waktunya dia. Justru kalau saya bisa sampai ngalahin waktunya dia, itu artinya ada sesuatu yang salah pada saat dia ngetes. Oke, tapi itu hasilnya. Sudah selesai pengetesan 0 ke 100 km per jam. Kami ingin dengar R3. Nggak masalah mau yang mana aja. Itu bukan masalah skill pengemudi kalau itu. Bukan begitu. Berapa? Mau dengar aja berapa dulu berapa? 13,7 detik 0 ke 100.
Itu nggak jelek itu untuk ukuran LMPV dan 1500 cc itu nggak jelek. Pembalap. Matic. Balap. R3 lama berapa? Itu R3 kilometer udah 58.000. Udah berapa? Kebanyakan alasan. Terus belum Alasannya banyak. servis, Udah ya kan? berapa? Itu belum servis, jadi harusnya lebih bagus lagi. Berapa? 15,1. 15,1 detik. Enggak, tapi memang mobil itu bawaan aslinya sekitar 14,7 nggak apa-apa, Wan. detik. Kita- Berarti beda cuma 0,4 kan? Kita Matic dua-duanya, cuman dia yang curang manual. Udah pasti harus. Enggak. Bukan masalah manual matic, ini masalah lebih ke skill. Enggak, itu kalau di servis pasti lebih kenceng lagi. Dengar dulu, waktu kami adalah 11,6 detik 0 ke 100 km per jam. Ya, oke. Bentar. Apa skillnya? Skill. Enggak, karena itu cuma track lurus, drag race nggak ada. Nggak belok. Nggak ada belok-beloknya. Kalau mau kita mau lihat skill sekalian yang bawah, kita harus yang lain challenge-nya. R3 lama wajar ya, karena sudah Ya, uzur. karena harus bentar lagi servis 60.000 ya kan? Terus kemudian R3 baru, Matic. pembalap yang bawa. Matic. Amatir. Pembalap dilatih buat belok-belok, ini lurus aja. Oke, belok-belok ya. Kita tantangan selanjutnya. Tantangan selanjutnya itu akan melibatkan maneuverability suatu kendaraan, ya, kestabilan, kecepatan rendah. Kita tidak bicara kecepatan tinggi. Oke. Maka kami persembahkan untuk Anda semua di rumah, di handphone. Itu slalom test. Namun slalom test gaya kami. Ini adalah track slalom Motomobi TV. Sangkain Kami persembahkan. nggak sangkain gitu udah mau mempersembahkan track itu seperti apa? Ini cuman diatur lurus Coret-coretannya aja. lagi. Ini coret-coretan macam di Nürburgring. Ya, seperti ini. Terus apa? Jadi, Cuman zigzag aja. kita zigzag. Nah, ini kan zigzag dari kanan. Pertama kali kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, terus maju moncongnya ke koneng sebelah kiri sana. Kemudian mundur lagi seperti yang sama. Enggak, ini juga konnya kecil banget, mana kelihatan. Kelihatan. Pakai kacamata baca, kasih kacamata baca. Ya, Ini udah diam dulu. Kami duluan. Tolong set waktunya tolong. Oke. Hop. Oke. 3, 2, 1, go. Udah manual ya. Tabrak. 5 detik. Nih, Mana konnya? 10 detik. Tabrak lagi. Kena. Enggak. 34,9 detik ditambah 10 detik. Nggak ada penalti. Jadi Penalti 2 kon ditabrak. apaan? Satu. 34,9 jadi 44,9. Tadi pas mundur. Mana? Enggak, Ada nabrak yang ini. Udah. Ada nanti buktinya di Kita kamera. lebih lihat kok, tenang Ya, aja. minggir dulu mobilnya dipinggirin. Oke, walaupun mobil saya Matic, saya punya satu trik supaya mundurnya itu lebih bagus. Itu spion saya turunkan ke bawah supaya saya bisa ngelihat dengan lebih jelas. Oke, jendela harus dibuka semuanya. sini majuan. Terus. Benar-benar belum. Op. Oke. Nah, bisa ya? Belum. Kurang dekat duduknya. Oke, bismillah. Hitungan ketiga, jadi Oh, 1, 2, 3 gitu Oke. ya. 1, 2, 3. Bisa dong. Yang gol 1. Nah, 1. Yang gol 1. Oh iya, ngapain? Itu aja tadi. Nah, 1 berarti ya. Somehow mundur itu lebih enak daripada maju. Kenapa? Nggak tahu, karena enak aja ngeliat spion dan beloknya tuh enak.
26. Ada kon kena satu Kena tadi. satu, kon satu. Oh, kena. Ada kena. 31 jadinya. Nggak mati tapi kena. Oke. Jadi 31 ya, 31,5. Dari 26,5 tambah 1 penalti 31,5. Up. Oke. Mau 1 2 3 apa 3 2 1? Bebas. 3 2 1 go. Dia udah salah. Ya udah, coba enggak. Ini penaltinya berapa nih kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5 pon dikali 10. Os. Orang agak kurang waras, os Koreo. Ya. Gimana? Berapa detik? 15,9 ditambah berapa penaltinya? Enggak, tidak ada 1 2 kon yang 3 4 5 6 enggak ada kon yang 7 kena. 8 Nggak dilewati 9 masalahnya. 10 11 12. 12 jadi 12 kali 5 60 detik. 60 tambah 15 1 menit 15 detik. 1 menit 15 detik Ridwan Hanif. Enggak kena itu. Ada dada. Enggak kena kan? Nggak kena. Enggak kena, berarti 15 detik juara. Tapi nggak dilalui. Kan peraturannya sampai ujung terus mundur lagi. Enggak, tetap slalom. Peraturannya sampai Ini ujung. namanya mundur slalom lagi. test. Namanya slalom test. Kalau slalom test itu slalom. Iya. Slalom. Gitu. Mau terima hasilnya apa mau ulang? Ulang. Ya, Oke. jadi Ridwan Hanif memutuskan untuk pulang. Walaupun sebenarnya waktunya tadi Walaupun kita sebenarnya tadi sudah menang. bukan menang, tadi curang. Karena dari Mau- ujung ke ujung. mau mencoba Mau curang, lompat. mau mencoba curang, tapi kena penalti banyak. Oke, kita coba lagi, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Op. Oh, udah cukup. Oke. Mundur apa maju? Udah nggak Pas, apa-apa, pas, nggak pas. apa-apa. Udah. 3 2 1 go. Startnya aja udah nggak enak. Mulus. Nyenggol nih, kalau pasti nyenggol lama-lama. Lihat aja. Kurang maju. Ya udah lah, nggak apa-apa. Tadi kami malah lurusin begitu. Kamera kayaknya bagusan jangan di situ deh. Nanti rata. Awas, Ian. Ih. Jangan di situ. Nggak ada penalti nih, nggak ada penalti. Penaltinya, yang bikin aturan penalti 10 detik itu siapa sih? Itu standar slalom. Ya. Nggak ada penalti. Berapa? 36,1. Wih, Berarti paling bagus Saya 31 udah tanpa penalti. 26. Oh iya. Iya. Oke. Yes, Kak. Kita lanjutin dulu. Tadi gue pakai ini. gua nggak ikut ya. Kok nggak ikut? Mau mudik. Lah, Ya udah terserah lah. ya udah ada satu manual satu matic kan? Ya pas. Oke lah, Ini yang manual matic tadi, lupa. manual. Ini kami tes di Sirkuit Internasional Sentul. Mohon juga follow channel YouTube-nya dan Instagram Sirkuit Sentul. Sebelum kami melakukan tes penghematan, kami melakukan dulu tes pemborosan. Dan ini adalah tempat yang paling tepat. Bagaimana? Ya, ini adalah tempat paling boros di dunia, sirkuit. Dan Indonesia punya satu sirkuit internasional, sirkuit Sentul. Dan Om Mobi mengajak dua low MPV ini. Kami ingin tahu waktunya bagus mana manual transmission disetir oleh orang amatir dan automatic transmission yang profesional. Dan Om Mobi curang karena dia memakai transmisi manual. Dan dia minta startnya bukan rolling start, tapi start dari berhenti. Artinya dia udah punya keunggulan start. Kemudian di tiap tikungan juga dia bisa pilih gigi yang paling tepat. Dia 5 speed, saya cuman 4 speed. Yang namanya balapan itu selalu melibatkan traksi juga pada saat start. Oke. Jadi paling proper untuk singkat itu 1 lap dan start dari standing still. Oke, 1 lap ya. One lap. lap only ya. 1 lap. Oke. Ya. MPV dan Matic. Oke. Konsentrasi ke racing line aja. Pada saat start aja saya udah kalah dibanding yang manual. Yang manual itu bisa 11,5 detik 0-100-nya. Yang ini di 13,7. Jadi hampir 2 detik lebih bedanya 0 sampai 100-nya. Jadi sampai ujung sana itu mestinya saya udah kalah 2 detik. Tapi tenang, Sentul itu ada 12 tikungan. Siap ya? Siap. R3 automatic Vitra Eri di hitungan ketiga
1, 2, 3. Matic. Tutup jendelanya biar hambatan udaranya nggak terlalu banyak. Ayo cepat. Di tikungan saya harus ngejar mobil. Kalau selain tikungan nggak bisa. 150. Sebenarnya kami agak khawatir. Walaupun dia pakai yang otomatis, tapi ini kayak rumah dia sendiri. Kalau kami ini merupakan ya sering kesini, tapi belum pernah benar-benar mencoba mobil macam begitu. Di Pol R3 ya, LMPV. Come on. 154, oke. Sudah 2 menit. Belum. Dikit lagi. 2 menit. Belum nongol juga. Matic itu keluar tikungannya yang agak susah ya, karena tenaganya nggak sebesar manual gitu. Untung dia ABS, jadi ngeremnya bisa deket ini. Ayo. Ya saya nggak bisa bilang fun sih ke track naik MPV Matic, tapi ini masalah harga diri saya dan mobil. Oke, udah mau deket finish. Iya. Nggak tahu udah berapa hasilnya. Kesian nih R3. Fungsinya untuk ngangkut 7 penumpang, jalan santai. Kasih ke track. Jadi 2 menit 24 detik 71. 24. Kita lihat yang manual. 2 menit 24,71 detik. Sekarang kita lihat Omobi kalau pakai manual. Udah. Emang di sini nyala? Oh ya. Oke. 3, 2, 1, go! Untung tidak semuanya urusannya di start kalau mengenai gini-gini ya. Masih ada di track, masih ada bunyi cut. Artinya dia masih selamat, belum masuk gravel. Udah boleh gaspol katanya. Agak-agak ngeri traksinya itu, ya ini kan ban standar ya, jadi serem. Mas suara mesinnya nggak kedengeran sih. Ya, turun aja. Kurangin dikit. Terlalu banyak belanja. Dia boleh pakai manual, tapi dia belum punya pengalaman di Sentul banyak. Ini bisa katanya di 75, bener apa enggak ya? Apa ini 110 tadi ya? Dia pasti masih bingung ngeremnya di mana, tikungannya kayak gimana. Salah, no! Kurang dalam masuknya itu. Tapi emang itu transmisi manualnya itu keluar tikungannya tuh bisa kenceng banget karena dia 5 speed, dia bisa atur di posisi gigi berapa, kemudian RPM-nya juga nggak ada slip. Tadi saya udah nyoba yang manualnya.
Itu sih yang manual mestinya sih bisa 4 detik sampai 5 detik lebih kencang mestinya dari Matic kalau di bawahnya sama. Udah biawak siap-siap nyebrang, dia nontonin dulu. Udah berapa menit? 1.40. 1.40. Oh ini yang 75 tadi salah nggak? Nah, masih ada suara mobilnya dia. Masih selamat artinya dia. Yang mesti dia kalahin 2 menit 24. Nah, itu dia keluar. Waduh, lebih cepet nih. Berapa waktunya? 2.10, 11. 13, 15, 17, Wah, dekat nih. 19, 20, 23. 225. 225 koma berapa, Om? 225.1. 225.1. Yes. Menang 1 detik. Dia nggak tahu kan waktunya kan? Udah, kita selamatin dulu. Berapa? Mana tadi yang hitung? Biar level aja yang ngomong. 25.1 kan? 225.1 tadi berapa? 24.76. 0,4 detik menang. Sebentar, karena mobil ini unggulnya tuh sebenarnya hanya di start ya. Untuk urusan tikungan itu lebih ke orang Masa? bisa hafal. Sini coba saya coba mobilnya. Orang bisa hafal track itu dicocok. Oke, saya coba. Kita lihat bisa berapa mestinya waktunya. Nih ya, kalau pembalap tuh begitu, dia apapun yang mengenai waktu itu merasa tertantang dan ingin tahu sendiri. Taruh tengah aja. Dulu udah ada yang punya aneh-aneh. Jadi gimana nih Pak? Pak jadi gimana nih? Kok waktunya bisa lebih lama? Karena dia pembalap, dia ini nguasain sekali. Itu kalau kita masuk gang, biasa masuk gang gitu ya, gang yang sama terus menerus pasti hafal. Kalau kami kan enggak, ini bukan lapangan kami. Ada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oh iya, tadi kami juga salah start. Kami salah start tadi, RPM agak terlalu rendah gara-gara kayaknya di kan startnya tadi di putih-putih itu ya. Kayaknya putih-putih itu traksinya lebih kuat daripada aspalnya. Atau malah lebih licin. Melakukan apa yang dikasih tahu sama dia tadi, tapi lebih salah. Emosi. Enggak, karena lupa. Ternyata Bung Fitra serius sekali nyetirnya. Ya inilah pembalap kalau ditantang. Jangan nongol. Sebelum 2 menit jangan nongol aja. Nongol dia. Lihat sana. Ini kayaknya kami kalah. Masih kayaknya ya. Coba waktu diperlambat lagi. Oh, juga sih. 2.18. Masa beda 10 detik sih? Iya om 17 gede, gue 18 kecil, gue 17 gede. Ini nggak enak tuh ngomongnya. Ngomongnya agak bilang 237 ya. Berapa? 2:17.96.
Nah itu karena gini ya, banyak tikungan yang kami lupa tadi. Lupa ngerem, lupa ngegas, lupa pindah gigi gitu. Kami emang agak lupa kalau lagi puasa. Coba mungkin kalau bukan bulan puasa mungkin bisa lebih bagus daripada dia. Dan faktor berat juga, cukup berat ya. Jaringan. Dan bensin kami sama aja sih, mobil sama tadi. Jadi coba lagi yang manual. Kenapa coba? Jadi itulah pengetesan hari ini. Kami sudah tes di sirkuit Suzuki R3 yang manual dan yang automatic transmission. Dan dimenangkan oleh Yang manual. yang disetir oleh. Yang terakhir. Tapi sebenarnya agak kurang realistis nggak sih kita nyoba mobil ginian di Sentul? Betul sekali bahwa ini faktanya adalah LMPV, low MPV yang kemungkinan sangat jarang menginjak aspal di Kalaupun sirkuit ini. ada mungkin hanya ikut drag race, tapi untuk muter satu sirkuit kayaknya ini pengetesan paling tidak relevan kita. Betul. Bagaimana kalau kita lanjutkan? Yang lebih relevan. Yang lebih relevan. Sebagian besar pembeli mobil ini akan memikirkan masalah konsumsi bahan bakar. Dan mereka juga akan milih antara transmisi manual atau otomatis. Betul. Sekarang mana yang lebih irit? Transmisi manual atau transmisi otomatis yang sekarang itu sudah canggih dan semestinya bisa menghemat bahan bakar. Ya. Kalau misalnya kita coba gimana? Kita adu lagi? Ya, boleh. Nggak ada masalah. Seperti yang tadi, itu tergantung. Jadi faktornya tuh bisa mobilnya, transmisinya, dan pengalaman yang nyetir. Ya. Ya, dia tuh lewat Sentul ini udah seperti pulang ke rumah gitu. Biasa saja, Kak. Merem pun nyampe. Kalau kami kan tidak. Jadi, itu ada faktor itu yang harus dipikirkan. Itu mungkin sekitar 20 detik. Ya. Ya, kita lanjutkan pengetesan kehematan. Pengetesan kehematan ini antara manual dan matic bisa Anda saksikan di channel YouTube Fitra Eri. Overall, mengenai Suzuki R3 baru ini, merupakan mobil untuk Anda yang berkeluarga karena muat banyak dan suka menikmati nyetir agak kencang karena mesinnya sangat mendukung. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Om Mobi, Fitra Eri, dan Ridwan Hanif apabila belum. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Follow juga sosial media kami, khususnya Instagram. Terima kasih telah menonton. Duh, motor satu silinder kayak gitu, aduh. Gimana banyak coba? Oke. Kayaknya nggak enak nih. Jadi begini. Nggak bagus. Dia udah latihan Feeling dari nggak kemarin enak. kayaknya. Kami ada keterbatasan lokasi. Jadi hanya bisa sebatas sampai sini saja. Ada mobil lewat. Udah nggak apa. Nah itu lagi nyobain slalom. Nah itu lagi nyoba slalom. Ya. Nah, Keterbatasan tempat karena tempatnya belum confirm kemarin yang harusnya dipakai. Jadi kami akan naruh kon gitu. Kita slalom. Kemudian sampai ujungnya berhenti total dan kemudian mundur, slalom balik. Mundur. Mundur. Yes. Nggak ada yang lebih muter balik itu ngepot. Ya. Itu bisa dilakukan kalau itu tidak olahraga di belakang sana. Ya. Stretching. SKJ 88. Dia malu kalau salah jalan, Pak. Oke. Bener juga. Oke, kita 10 langkah. Dari ini patok utamanya ya? Patok utamanya ini. Ya. Gua bingung. Ayo bener, Pak. Serius. Tadi klakson ya, gue lihat itu orang ngantri di belakang Aira. Diam. Dia pikir ada lampu merah. Habis itu dia klakson. Tin. Bener kan, salah jalan dia kan. Bener. Dari tadi Aira parkir di situ, manis. Dia baru Tin. Begitu dia sana gak ada orang baru dia. Bener kan, salah jalan tuh orang kan. Kedengeran? Roll. Ya. Jadi itulah challenge yang motor. Iya.
Sabar Om, puasa. Nah itu sabar, kalau nggak bilangnya ngomong jorok tadi. Jadi itulah vlog, gas. Itu kan vlog. Kita pura-pura, ya lupa di stop. Om, nanti gue bilang pura-pura, ya lupa di stop. Ah, ya kan nggak keren. Ini mobil Teh rambut lo syukur apa sih? Ya Allah. Gimana juga? Bingung kan? keren nggak sih? Enggak. Bingung kan? Itu ke leher begitu. Kayak kupu-kupu lu. Anda udah siap dieksekusi? Udah siap. Kenapa? Kesalahan Anda apa? Datang telat. Nggak usah mikirin mimik muka harus gimana. Ya itulah pengetesan hari ini dan sudah terbukti memang. Ulang. Masih ada handphone gua. Apa pengetesan apa? Gue lupa kan tadi gue mau ngomong apa. Performa. Oke. Tebel. Menemuin dompet, menemuin kantong. Tunggu puasa ya kan, sabar. Ya. Dan start dari standing still. Oke, satu lap ya. One lap. lap only ya. One lap. Oke. Jedeng. Lo bukannya minta 3 lap? Enggak. Oh iya ya. Oh iya, kan gue minta ya. Iya. Lu masih lihat gaya nikungnya dia. Kenapa? Hah? Udah nggak yakin. Slip. Kebalik deh, kebalik. Nggak dapat rumput. Enggak ada, nggak masuk. Otak gue di situ. Pak. Biji lu yang Pak. Halo semuanya, selamat datang di channel di vlog saya. Halo sayang. Ini orang kalau lagi kasmaran ya begitu. Kasmaran berbunga-bunga gitu. Siang-siang bolong puasa. Di situ. itu lucu banget. Itu behind the scene gue tuh.